Halo guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas selanjutan alur cerita Donghua. Gubei juga tahu bahwa sebenarnya paling mahal harga baju besi mistik ini hanya 10.000 batu roh. Tidak ia sangka ada orang yang ingin membelinya di harga 14.000 batu roh, yang ternyata ini adalah permainan dari Gubei. Ia pun mengembalikan perkataan Murong bahwa hanya idiot yang mengeluarkan uang untuk membeli baju mistik tersebut. Hal itu pun membuat Murong ditertawakan oleh Ning Er dan para murid lainnya. Nona Kinyu mengumumkan bahwa baju besi ini terjual dengan harga 14.000 batu roh. Sedangkan Murong tahu bahwa ia sudah ceroboh dengan terjebak oleh permainan dari Gubei. Terlihat Tian Ming bergumam bahwa Gubei punya kekayaan seperti ini. Ia pun menduga pasti latar belakang Gubei ini tidaklah sederhana. Para murid pun membicarakan bahwa roh iblis darah naga sifat evolusi tingkat unggul itu dilelang lagi. Bahkan tahun ini terjual belasan roh iblis berturut-turut. Sedangkan Tuan Muda Xingyun tahu apa gunanya roh iblis yang hanya evolusi tingkat unggul. Saat itu Nili jelas tahu bahwa Tuan Muda Xingyun ini cukup berbakat. Sayangnya dengan identitas Xingyun sebagai anak selir, tentunya keluarga Changyan tidak menyediakan sumber daya yang baik bagi Xingyun. Rodney pun langsung menawarkan sebuah kesepakatan dengan Tuan Muda Xingyun. Apakah Xingyun tertarik? Nelly langsung memberikan penawaran. Jika Xingyun tertarik, maka Nelly akan membuatkan roh iblis yang Xingyun inginkan. Xingyun menanyakan apakah itu roh iblis darah naga sifat evolusi tingkat dewa. Nelly membenarkan hal itu. Xingyun pun ingin mengetahui apakah kesepakatannya. Harganya terserah kepada Nelly. Meski ia menjual semua hartanya, ia masih bisa menghasilkan banyak uang. Namun kata Nelly, ini tidak ada kaitannya dengan uang. Akan tetapi Nelly ingin Xingyun menuruti 3 permintaan darinya. 3个要求。哦，要所有的茶叶，还是能凑到你想要的药力。3个要求。哦。 Permintaan pertama Rodney adalah agar Tuan Muda Xingyun menjadi sekutu Nelly dengan jaminan apapun yang terjadi di internal sekte bulu ilahi nanti, dengan siapapun nanti ia berkonflik, maka Tuan Muda Xingyun harus membela Nelly. Ditegaskan oleh Tuan Muda Xingyun bahwa ia bukan tipe orang yang tidak setia kawan. Selama Nelly tidak mengkhianati sekte dan juga dalam jangkauan kemampuannya, ia pasti berusaha yang terbaik untuk membela Rodney. Tentu saja, kata Nelly, ia tidak akan mengkhianati sekte. Namun untuk kedua permintaan lainnya ia belum memutuskan. Ia pun akan mengatakannya setelah ia memutuskan 2 permintaan tersebut. Nelly juga menanyakan kepada Gubei apa pengaruh Gubei dalam keluarga Gu sekarang. Kata Gubei, ia hanyalah anak orang kaya bagi keluarganya. Bisa dikatakan beberapa koneksi yang dikumpulkan dari generasi ayahnya bisa menghubungkan sejumlah tenaga manusia. Meski begitu, jika kakaknya yang maju, maka pasti banyak orang yang langsung merespon. Namun, kata Rodney, lebih baik Nona Gu fokus untuk memulihkan diri. Ditambah lagi hari ini, Gubei memamerkan kekayaan yang begitu mengejutkan. Pastinya itu akan menarik perhatian keluarga Gu. Nelly juga mengingatkan agar sebaiknya Gubei terus menjaga rahasia. Jangan membocorkan sumber batu roh, juga maju dan tarik Gu Heng. Gubei mengerti, ia yakin bahwa Gu Heng itu pasti ada kaitannya dengan kakaknya yang keracunan. Akan tetapi sangat sulit menghadapi Gu Heng, apalagi saat ini kekuatannya masih jauh dari Gu Heng. Kata Nelly, pastinya hal ini bisa diselesaikan dengan cepat. Ia pastinya akan membantu kultivasi Gubei, akan tetapi harus mencari waktu yang tepat dan menunjukkan roh iblis naga tingkat dewa di hadapan anggota keluarga Gu. Kata Nelly, ada 3 kekuatan besar di sekte bulu ilahi, yakni keluarga Changyan, keluarga Gu, dan juga keluarga Longyin. Yuyin dan juga Gubei memenuhi syarat untuk menjadi ketua keluarga. Nelly pun melihat ke arah Yuyin yang membuat Yuyin menjadi malu-malu kucing. Aduh. Ia juga tahu bahwa Yuyin adalah orang yang antusias dengan bela diri. Akan tetapi nampaknya Yuyin tidak tertarik dengan perebutan kekuasaan di keluarga. Ia pun
Dan sebaiknya pelan-pelan saja untuk menyuruh Yuyin merebut posisi ketua keluarga. Gu Bei memberitahukan total yang dihabiskan adalah 1,78 juta batu roh, yakni untuk lelang sebelumnya. Meski begitu, masih banyak batu roh yang tersisa. Gu Bei memberikan cincin ruang yang di dalamnya sudah ada barang yang dibeli sebelumnya. Rodney Lee juga tahu pastinya tontonan berikutnya adalah hal yang menarik. Lalu kemudian Nona Kinyo memberitahukan bahwa lelang akan dilanjutkan. Pastinya ia mengumumkan para pembeli akan penasaran dengan barang yang akan dilelang ini. Dan pastinya benda ini sangat luar biasa. Itu merupakan harta karun langka dari zaman kuno. Akan tetapi sampai saat ini mereka belum tahu tentang kegunaan harta tersebut. Yang mereka tahu hanyalah bahwa benda ini dapat meningkatkan kecepatan kultivasi. Seorang petinggi sekte juga tidak mau membocorkan namanya. Ia pun berharap harta karun ini didapatkan oleh orang yang ditakdirkan. Para murid pastinya heran, harta karun itu saja tidak diketahui apa kegunaannya oleh petinggi sekte. Murid itu pun menyuruh Nona Kinyo untuk cepat perlihatkanlah harta karun tersebut. Terlihat Nona Kinyo pun akan memperlihatkan sebuah gulungan. Ia memberitahukan bahwa mereka tidak bisa menyelidiki apa benda ini sebenarnya. Tapi yang mereka tahu, benda ini sangatlah luar biasa. Setelah dibuka oleh Nona Kinyo, para murid pun sontak menjadi terkejut dikarenakan mengetahui gulungan itu sangatlah luar biasa karena ukiran teks yang dibuka itu mengandung gagasan yang tidak ada habisnya. Sedangkan Rodney Lee sangat terkejut karena ia mengetahui benda itu apa, kenapa bisa muncul di sini dan juga dilelang. Ia tahu bahwa itu adalah peta gunung sungai Wanli berdasarkan catatan di kitab Roh Iblis Ruang dan Waktu. Ini adalah lukisan kaligrafi yang ditinggalkan oleh guru besar di zaman kuno dengan pengabdian seumur hidup. Dan setelah selesai melukis peta gunung Wanli ini, guru besar itu pun meninggoy dikarenakan kehabisan energi. Ia juga mengetahui bahwa benda ini bukan untuk membantu kultivasi, melainkan itu sama saja menyia-nyiakan pemberian langit. Jika Nili bisa menemukan semua kegunaannya, itu bahkan bisa menjadi modal untuk melawan Kaisar Suci. Rodney Lee pun bertekad ia tidak akan membiarkan gulungan ini jatuh kepada orang lain. Nili menyuruh Gu Bei untuk mendapatkan lukisan ini dengan apapun caranya. Menawar saja, nanti ia yang akan membayarnya. Gu Bei pastinya menjamin karena bukankah uang itu memang harus digunakan. Sedangkan Nona Qin mengetahui bahwa para murid pastinya mengetahui dan juga bisa merasakan keistimewaan dari benda ini. Biasanya harta karun seperti ini tidak mungkin dilelang. Ia juga memberitahukan bahwa petinggi sekte itu bahkan tidak bisa mengembangkan kegunaan dari lukisan ini. Para murid membenarkan hal itu karena petinggi sekte pun tidak tahu jika mereka membelinya dengan banyak uang, itu akan sangat rugi. Daripada itu, kata Nona Qin, petinggi sekte yang menjual peta gunung ini mengatakan siapapun yang mengetahui kegunaan lukisan ini, dia bersedia membelinya lagi dengan harga 200.000 batu roh dan juga mengambil kembali peta gunung lukisan tersebut. Mendengar hal itu, jelas Nili mengetahui petinggi sekte pasti gagal menguraikan pola prasasti pada lukisan. Dengan begitu, tidak akan mungkin bisa menguasai kegunaan peta gunung sungai, dikarenakan orang yang bisa membuka peta gunung sungai Wanli itu hanyalah dirinya. Waduh, Rodney Lee di bos senggol dong, wadaw. Namun, kata Nona Kinyo, jika tidak ada yang mengetahuinya, berarti lukisan ini akan dilelang seperti yang dikatakan oleh pemilik lukisan, dan harga awalnya dimulai dari 100.000 batu roh. Mendengar 100.000 batu roh, para murid menjadi terkejut. Karena berapa banyak murid yang punya begitu banyak batu roh di Akademi Tianling. Dikarenakan itu, batu roh yang sangat banyak. Setelah terdiam sejenak, ternyata ada yang menawar. Orang itu adalah Long Tianming, menawar dengan harga 110.000 batu roh. Para murid lain pasrah, nampaknya mereka tidak akan bisa menawar, disebabkan hanya orang kelas atas seperti Tianming yang bisa menawar. Benar saja, yang menawar lagi adalah Yan Yang.
Ia pun bersaing dengan Tianming untuk menaikkan harga. Namun ketika harganya mencapai 160.000 Baturah, nampaknya Tianming menyerah. Nona Qin memberitahukan, siapa lagi yang akan menawar selain di harga 160.000 Baturah. Ternyata Nona Mingyu menawar, ia menaikkan harga sampai 190.000 Baturah. Tapi kata Nona Mingyu, jika ada yang menawar lebih tinggi darinya, ia tidak akan menaikkan harga lagi. Terlihat nampaknya Yan Yang tidak mau menawar lagi. Ia pun rela memberikan lukisan itu kepada senior Nona Mingyu. Akan tetapi ia memberitahukan, nampaknya lukisan itu juga cocok untuknya, yakni dalam teknik kultivasi yang ia latih. Ia pun nampaknya tidak akan membiarkan lukisan itu jatuh ke tangan Nona Mingyu. Nona Mingyu pun merespon, silahkan lakukan sesuka hati Yan Yang. Yan Yang menaikkan harga 200.000 Baturah. Para murid terkejut bahwa Yan Yang sangat kaya karena tetua sekte bulu ilahi saja tidak mampu mengeluarkan 200.000 Baturah. Para murid yang menganggap bahwa benda itu sudah milik Yan Yang, tiba-tiba saja Gu Bei maju dan mengatakan, ia dengar dari seorang senior bahwa peta gunung lukisan ini diberi kunci ribuan jiwa, yakni oleh seorang guru besar. Percuma saja jika Yan Yang membelinya, sebaiknya berikan saja kepadanya. Gu Bei menawar di harga 210.000 Baturah. Mendengar itu, Yan Yang mengatakan bahwa perkumpulan 3 sekte besar ini adalah untuk saling mengenal dan juga menghargai perdamaian. Semuanya bebas untuk menawar dan tawaran tertinggilah yang akan mendapatkannya. Ia pun mempersilahkan Gu Bei untuk menawar dengan sesuka hatinya. Hal itu dibenarkan oleh Nona Qinyu dikarenakan semua orang bebas untuk menawar dengan harga tertinggi. Nona Qinyu memberitahukan siapa lagi yang menawar setelah harga 210.000 dari Gu Bei. Gu Bei dan Yan Yang saling menaikkan harga. Tapi pada akhirnya Yan Yang menyerah. Ia pun menyerahkan lukisan itu kepada Gu Bei. Gu Bei pun sangat berterima kasih kepada Yan Yang. Meski begitu, kata Nona Qinyu, walau harta karun puncak sudah terjual, acara lelang masih belum selesai. Dan lelang pun akan dilanjutkan untuk barang selanjutnya. Terlihat Gu Bei mengatakan kepada Nili bahwa total 20 roh iblis darah naga, sifat evolusi tingkat unggul terjual, dan itu untuk membeli peta gunung sungai Wanli dan juga 30 botol sirup dan beberapa macam barang. Ditambah dengan kepunyaannya, totalnya masih ada 230.000 Baturah. Terlebih lagi, kata Gu Bei, acara lelang tidak ada setiap hari. Daripada itu borong saja semuanya. Waduh, Sultan nih bos, senggol dong, senggol dong. Gu Bei menanyakan kepada Nili apakah ingin menawar barang lagi. Tapi kata Nili sudah cukup, karena mereka sudah mendapatkan cukup banyak barang. Ditambah lagi dengan keahliannya dalam pola prasasti, ia pun berpeluang tinggi untuk membuka peta gunung sungai Wanli. Walau Rod Nili tidak tahu lukisan itu seperti kitab atau tidak, yang memiliki kegunaan tiada habisnya, karena lukisan itu walau hanya bisa membuka satu fungsi saja, itu sudah balik modal, ucap Rod Nili. Lalu kemudian Nona Qin memberitahukan bahwa acara lelang sudah selesai dan selanjutnya adalah sesi diskusi Dao, yakni antara praktisi di pertemuan kali ini. Dan temanya kali ini menarik karena ada kecapi, catur, kaligrafi dan melukis, yaitu memadukan pikiran Dao dan pemahaman Dao yang ditenang. Dan lautan jiwa salah satu murid menjadi terpicu. Tuan Muda Yesuan juga memuji bahwa permainan musik ini sungguh merdu, sungguh membuat orang merasa santai dan bahagia, dikarenakan pikiran Dao yang terkandung di dalamnya, bahkan lebih berkesan dan bertahan lama. Namun Rod Nili tidak berpikiran seperti itu, dikarenakan permainan kecapi dari Nona Qinyu masih lebih buruk dari gurunya. Saat itu Tuan Muda Yesuan memberitahukan dikarenakan Nona Qinyu sudah menampilkan permainan kecapi, maka ia juga akan menampilkan kekurangannya. Yesuan nampaknya akan melukiskan kaligrafi. Ia pun mulai menuliskannya. Setelah selesai, ternyata itu adalah kata emosi.
Para murid memuji karena kaligrafi dari Yesun itu cukup bagus. Setiap goresan mengandung ranah indah tertentu dan pemahaman Yesuan mengenai emosi jauh lebih mendalam dari Nona Kinyo. Dan nampaknya senior Yesuan ingin membuat Ning Er jatuh hati kepadanya. Waduh, jangan dong milik Rod Nili atau jangan dong milik admin, maksudnya Ning Er mah milik admin, bukan Nili, bukan Yesuan juga. Nili juga menegur, nampaknya itu benar. Senior Yesuan menyukai Ning Er. Daripada itu, Rod Nili pun tidak akan kalah. Ia pun akan menggambar kaligrafi juga. Dan auranya pun tidak boleh lemah dari Yesuan. Waduh, Rod Nili di bos saingan sama admin mendapatkan Ning Er. Setelah Tuan Muda Yesuan selesai menggambar kaligrafi, salah satu murid pun mengatakan, semua murid di aula ini tanpa diragukan dipimpin oleh Yan Yang, Mingyu dan juga Long Tianming. Mereka pun menyuruh para senior untuk maju dan perlihatkanlah pemahaman kalian terhadap Dao. Pastinya itu sangatlah luar biasa. Namun ketika itu Tianming mengatakan bahwa ia paling lemah di antara Yan Yang dan juga Mingyu. Daripada itu ialah yang akan maju duluan. Barulah nanti disusul oleh Yan Yang dan juga Nona Mingyu. Sedangkan Nili mengetahui bahwa ini adalah trik dari Tianming. Tianming maju lebih dulu agar ia menjadi tidak terkalahkan. Baru setelah itu Yan Yang dan juga Nona Mingyu. Daripada itu ia mencegah agar dua senior tidak mengalahkan dirinya. Jika di kehidupan sebelumnya Nili mengira bahwa Tianming maju itu merupakan sebuah kerendahan hati, padahal itu adalah sebuah kesombongan. Terlihat Tianming menjelaskan bahwa sebelumnya Nona Kinyo dan Tuan Muda Yesuan menunjukkan bakatnya. Ia pun akan melukis saja dikarenakan ia juga tidak bisa bermain catur sendirian. Dengan laganya yang so hebat, Tianming melukis dengan kecepatannya dan menatap ke arah Nona Kinyo seolah ia adalah yang terbaik. Setelah ditunjukkan kepada para murid menilai bahwa itu adalah lukisan yang memiliki aura luar biasa, penuh dengan aura Dao Sakti, sungguh sangat mengagumkan. Tuan Muda Yesuan juga memuji lukisan naga suci darah surgawi yang dilukis oleh Tianming karena tampaknya mendominasi dunia dan sungguh mengesankan. Dan terlihat bahwa Tianming memiliki pikiran yang luas. Sedangkan Rod Nili tahu pikiran dan lukisan dari Tianming hanyalah aura yang sangat angkuh, masih jauh dari Dao Sakti. Lukisan ini juga tidak ada kaitannya dengan pikiran yang luas, malah terlihat ambisi liar yang sangat besar. Karena dengan perpaduan pengalaman gurunya di kehidupan sebelumnya, Tianming ini bisa menjadi orang yang merepotkan. Di sisi lain, Tianming menjelaskan karena kecapi kaligrafi dan lukisan sudah ditampilkan, apakah ada yang bersedia menampilkan bakat caturnya kepada semua murid. Direspon oleh Nona Mingyu, ia juga jarang bermain catur dan juga tidak mahir dalam permainan catur. Daripada itu, ia pun hanya akan menampilkan permainan kecapi saja. Sedangkan Tianming bergumam, ia mengetahui bahwa Nona Mingyu sudah mundur dikarenakan hanya akan bermain kecapi saja. Sedangkan ia tidak mau menantang Yan Yang dikarenakan Yan Yang itu sangat hebat. Permainan kecapi dari Nona Mingyu pun dimainkan. Terlihat alunan melodi kecapi itu cukup merdu, yang membuat aura kecapi berubah menjadi seorang wanita yang sedang menari. Setelah selesai bermain kecapi, Nona Mingyu mendapat tepuk tangan yang sangat meriah dari para murid. Tianming juga tahu bahwa Nona Mingyu sudah menguasai teknik perdamaian surgawi. Pantas permainan kecapinya sungguh tidak terduga. Ia pun mengaku kalah saja kepada Nona Mingyu. Kata Nona Mingyu, Tianming memiliki penglihatan yang baik. Ini memang teknik perdamaian surgawi. Nona Mingyu pun menyuruh untuk yang lainnya menampilkan dikarenakan ia sudah melakukannya. Terlihat Nili mengetahui bahwa mental dari Nona Mingyu melampaui dari Tianming.
Dan ia pun menduga hanya gurunya yang bisa melampaui Nona Mingyu ini. Setelah hal tersebut, nampaknya Yan Yang yang akan maju untuk menampilkan permainan catur. Tapi karena Nona Mingyu tidak ingin bermain dengannya, ia pun hanya akan bermain sendirian saja. Yan Yang tiba-tiba saja menghilang dan membuat sebuah dunia catur untuk diperlihatkan kepada semua murid. Mereka pun mengetahui bahwa ini adalah kekuatan hidup yang begitu bersemangat. Rasanya mereka juga menjadi seperti tumbuhan. Ditambah lagi kata Yan Yang, karena tidak ada lawan main, ia hanya akan memainkan satu bidak. Sedangkan Nili mengetahui bahwa tidak disangka Yan Yang muda sudah mencapai tingkat ini, yakni dalam pemahaman Dao, dan inilah Dao Sakti yang sesungguhnya. Dan pantas saja Yan Yang bisa memimpin sekte Hao Shen membuka era sejahtera. Kemudian Nona Qinyu mengatakan dan berterima kasih kepada ketiga senior yang sudah memperluas wawasan mereka dan membuat mereka punya pemahaman baru terhadap pikiran Dao. Dan apa yang mereka dapat hari ini sepadan dengan kerja keras selama berbulan-bulan. Nona pun menawarkan kepada para murid dari 3 sekte besar untuk maju dan menampilkan keahliannya. Nampaknya Rodney Lee yang akan maju untuk tampil, tapi Piao mengatakan karena 3 orang itu sudah maju, jika ada yang maju lagi, apakah itu tidak dinilai seperti so hebat? Padahal memang Rodney Lee itu sangat hebat dan jenius dan punya banyak cewek. Enggak. Salah satu murid pun berbicara, Nili ingin mempermalukan diri sendiri dengan naik ke atas panggung. Hal itu juga ditertawakan oleh Murong Yu. Ditambah lagi Tuan Muda Yesuan juga bergumam, sekalipun ingin bertanding dengannya, juga tidak seharusnya naik sekarang. Ia pun bertanya-tanya mengapa Ning Er bisa menyukai orang bodoh seperti Nili. Waduh, meremehkan Rod Nili. Kasih paham nih Rod, mantap. Sedangkan Piao sangat yakin bahwa Nili pastinya punya hal baru untuk dipamerkan. Sebelum naik ke panggung, Nili juga membisikkan sesuatu kepada Gubei. Nanti Gubei harus melihatnya dengan baik. Perhatikan dengan segenap hati. Rasakan konsepsi di dalamnya. Karena ini akan sangat membantu Gubei dalam kultivasinya. Yu Yin yang mendengar itu bisa membantu kultivasi. Ia pun bertanya-tanya mengapa hanya Gubei. Terlihat Murong Yu meremehkan Nili. Dari tampang Nili itu masih berlaga dewasa. Sementara Nona Qinyu mengatakan bahwa Nili sepertinya masih sedikit muda. Meski begitu, karena Nili bersedia naik untuk mempertunjukkan sesuatu, keberanian dari Rod Nili patut untuk dipuji. Dikatakan oleh Rod Nili, sebelumnya ada orang yang menuliskan satu kata cinta. Ia mengakui ia tidak berbakat. Ia juga tidak akan menuliskan satu kata. Tuan Muda Yesuan tahu ternyata memang benar Nili ingin melawannya untuk mendapatkan perhatian dari Ning Er. Karena jika ingin melawannya, seharusnya Nili melakukannya sebelum Yan Yang dan 2 orang yang lainnya. Nili menjelaskan bahwa kata yang ia tulis ini ia berikan untuk orang yang berjodoh. Para murid pun meremehkan dengan mengatakan entah orang berjodoh mana yang perlu bimbingan dari Nili. Waduh, meremehkan lagi. Wah, harus kasih paham nih. Hingga akhirnya Nili mulai menuliskan untuk orang yang berjodoh tersebut. Para murid membicarakan, sepertinya Nili itu belum sampai ke ranah Heavenly Fate. Para murid pun menyuruh jangan berisik karena rasakan saja auranya dengan cermat. Mungkin dalam pemahaman Dao, Nili punya kelebihan khusus. Namun para murid yang memantau, mereka tidak merasakan pikiran Dao. Nona Qinyu juga menegur Nili dan mengingatkan yang kita pertandingkan ini adalah segmen pikiran Dao, bukan hanya sekedar menampilkan kaligrafi. Kemudian Nili pun sudah selesai. Ia pun mempersilahkan Nona Qinyu untuk memperlihatkannya kepada semua murid. Tulisan Nili bermakna pedang. Nona Qinyu menjadi heran apa yang bisa ditunjukkan dari ini. Ia juga bingung apakah ini semacam kaligrafi. Para murid meremehkan bahwa Nili itu hanya sekedar menulis saja. Murong Yu juga menertawakan dengan sangat keras. Bahkan menyebut bahwa otak Nili sudah rusak. Waduh, Murong Yu belum dikasih paham nih, waduh. Nona Qinyu juga bergumam, sekalipun menuliskan tulisan Nili dengan sangat bagus, jika tidak ada pikiran Dao di dalamnya,
Bagaimana orang akan menilainya? Tianming juga bergumam, Nili orang baru pertama di tahun ini. Ia masih mengira orang berbakat seperti apa. Tidak ia sangka ternyata hanya orang bodoh seperti ini. Dan ini sungguh memalukan sekte bulu ilahi. Waduh, Long Tianming belum dihajar sama Rod Nili ini. Tuan Muda Yeswan juga menegur nampaknya Nili sudah salah paham. Ia mengakui bahwa kaligrafinya tidak sebanding dengan Nili. Namun apa gunanya dengan kaligrafi yang bagus? Murong Yu juga merespon, bahkan senior Yeswan juga merendahkan diri karena tidak ingin mempermalukan Nili. Jika begitu, kaligrafi Nili ini telah mendapat ranah yang lebih tinggi. Yu Yin juga bergumam bahwa tulisan pedang dari Nili ini tetap terlihat sederhana mau dilihat dari manapun. Ia pun penasaran apakah di dalamnya sungguh tidak ada pikiran Dao. Ia juga kepo sebenarnya Nili menyuruh Gu Bei untuk melihat apa. Diperlihatkanlah sebelumnya ketika Nili menuliskan tulisan pedang tersebut. Gu Bei mengamati dengan seksama. Ia pun sangat merasakan pemahaman pedang yang ditulis oleh Nili itu. Jelas berbagai pedang pun terlihat di hadapan Gu Bei. Gu Bei mengatakan kepada semuanya bahwa Nililah jenius yang sebenarnya. Pemahaman terhadap Dao jauh lebih tinggi dibandingkan Yan Yang dan juga yang lainnya. Ia pun menyebut yang merendahkan Nili itu bodoh karena tidak bisa melihat pemahaman Dao yang tinggi. Murong Yu berkomentar lebih tinggi dari yang lainnya. Nampaknya Gu Bei itu terlalu pandai untuk berbohong. Karena jenius dari 3 sekte besar di aula samping ini, mungkinkah hanya Gu Bei yang bisa memahami pikiran Dao? Kata Gu Bei, terserah kalian saja yang tidak bisa memahami niat pedang di dalamnya. Itu merupakan kerugian kalian juga. Sedangkan Yu Yin juga heran mengapa ia tidak bisa melihat sama sekali niat pedang dalam tulisan pedang itu. Mungkinkah ia lebih bodoh daripada Gu Bei? Ning Er juga menanyakan kepada Piao dan Xiao Shu apakah melihat sesuatu dari tulisan pedang Nili. Mereka berdua juga ternyata tidak melihatnya. Salah satu murid juga berkata, apakah mereka percaya dengan kebohongan dari Gu Bei? Bagaimana tulisan itu tetap harus dinilai oleh ketiga orang itu? Tianming mengatakan tulisan Junior Nili memang bagus, sudah mencapai puncak tertinggi dalam ilmu kaligrafi. Namun ia sama sekali tidak merasakan sedikit pun pikiran Dao di dalamnya. Jika dibicarakan tulisan cinta tadi itu lebih bagus, ucap Tianming. Hal itu direspon oleh murid lain bahwa kelihatannya memang Nili hanya menuliskan kata saja. Lalu kemudian Nili pun mengatakan, ia pikir kalian sedang bertanding tentang bakat. Karena senior Tianming dan yang lainnya tidak begitu puas, ia pun akan menghancurkan tulisan ini saja. Nili bergumam juga harus segera menghancurkan tulisan ini. Jangan sampai nanti Tianming juga memahami sesuatu di dalamnya. Namun tiba-tiba saja Yan Yang menyuruh Nili agar tidak menghancurkan tulisan pedang itu dikarenakan sepertinya ia memahami sesuatu. Benar saja, terlihat Yan Yang bisa merasakan niat pedang dari tulisan pedang yang diukir oleh Rod Nili. Ia pun bergumam, tidak menyangka ternyata ada orang yang bisa memahami niat pedang yang se ekstrim ini. Bahkan gelar anak jenius sedunia miliknya tidak bisa menandingi Nili. Ya iya dong, Rod Nili nih bos, senggol dong, suhunya suhu. Ditambah lagi ternyata masih ada yang lebih hebat di dunia ini daripada dirinya. Nona Mingyu juga berkata bahwa dari huruf ini ia samar-samar bisa merasakan niat pedang yang sangat dalam. Sedangkan Nili yang melihat Yan Yang terkejut, ia pun menyadari tampaknya Yan Yang itu sudah tenggelam dalam niat pedangnya. Ia juga menjelaskan tentang asal-usul dari arti sesungguhnya adalah buku langit semesta yang ditulis oleh kekuatan besar kuno. Di dalamnya terkandung konsepsi artistiknya yang tidak terbatas. Hanya sebuah kata pedang saja itu bisa membuat Yan Yang memahami selama beberapa hari dan malam. Selain itu juga ia tidak ingin Long Tianming menyadari apapun. Hingga akhirnya Nili pun mengambil tulisan pedangnya dan meminta maaf.
dikarenakan ia akan merobek tulisan tersebut. Nili juga berkata, arti sebenarnya dari tulisan ini juga bisa dituliskan tanpa pikiran Dao. Namun itu juga harta tulisan kaligrafi hari ini saja. Berbagi dengan kalian, jika bisa memahami sesuatu bisa dianggap berjodoh. Tapi kata Nili, sampai sini saja. Mendengar hal tersebut, Yan Yang menjadi kecewa. Karena jika ia punya waktu beberapa hari lagi, ia pasti akan memahami niat pedang tersebut. Yan Yang berterima kasih atas pengajaran dari Rod Nili. Aduh, suhu nih bos. Ia pun justru ingin membeli tulisan dari Nili. Ia pun menanyakan apakah Nili bersedia melepas tulisan tersebut. Ia bersedia mengeluarkan 100.000 batu roh. Mendengar 100.000 batu roh, pastinya Nili mengetahui itu adalah batu roh yang tidak sedikit. Bahkan Yan Yang menawar lagi, jika itu kurang cukup, ia akan membayar 150.000 batu roh. Meskipun semua batu roh ini masih jauh tidak bernilai, kata Yan Yang. Ia pun tetap berharap bahwa Nili bisa mempertimbangkannya untuk menjual tulisan tersebut. Direspon oleh Long Tianming, jika Nili memang tidak mau menjual barang itu, maka Yan Yang sebaiknya jangan memaksa. Kata Nili, dua senior terlalu berlebihan. Sebuah tulisan saja tidak perlu memakai pikiran Dao. Karena sehari saja Nili bisa menuliskan belasan lembar, dan jika para senior membutuhkannya, ia akan memberikan mereka masing-masing satu. Mendengar hal itu, Tianming bergumam, apakah bocah ini tidak beres? Padahal Tianming yang tidak beres. Atau sedang berpura-pura bodoh, padahal Tianming yang bodoh. Dikatakan oleh Yan Yang, tidak peduli berapa lembar yang bisa ditulis oleh Nili, yang jelas ia tetap bersedia memberinya dengan 150.000 batu roh. Disebabkan pria sejati bertransaksi harus memiliki ketulusan. Bagaimana bisa ia menerima tulisan berharga ini secara gratis? Mendengar hal tersebut, Nili mengetahui ia memang ingin mencari kesempatan untuk berteman dengan Yan Yang. Kata Nili begini saja, karena senior Yan Yang bersedia memakai batu roh sebanyak itu. Kalau begitu, ia akan memberikan satu tulisan lagi. Hingga akhirnya Nili pun menuliskan tulisan pedang lagi untuk senior Yan Yang. Ia pun menitipkannya kepada Nona Kinyo agar tolong serahkan ini kepada senior Yan Yang. Namun justru ketika Yan Yang membukanya, itu bukan tulisan pedang, melainkan tulisan bela diri. Hal itu membuat Yan Yang terkejut. Ia pun berterima kasih kepada Nili. Jika dibandingkan dengan kata yang diberikan junior Nili, semua hal tentang dunia fana sudah terlalu ringan. Ia juga memberikan cincin penyimpanannya agar Nona Kinyo menyerahkannya kepada Nili. Dan mulai sekarang Nili sudah menjadi temannya. Nili juga sangat bangga bisa berteman dengan senior Yan Yang. Melihat itu, Tianming menjadi heran. Bukan hanya membiarkan Yan Yang mendapatkan tulisannya, tetapi juga dua tulisan kata. Nona Mingyo juga berkomentar, apakah Nili juga bisa memberikan satu tulisan untuknya. Dan ia juga bersedia membayar 150.000 batu roh. Nili pastinya akan memberi, dikarenakan ia tidak pilih kasih. Ia akan menuliskan dua kata untuk senior Mingyo dengan tulisan sakti dari Rod Nili. Ia pun memulai menuliskan yang ternyata tulisan itu bermakna terang. Setelah selesai, Nili menitipkannya kepada Nona Kinyo dan menyerahkannya kepada Nona Mingyo. Nona Mingyo berkata, sepertinya Nili punya perasaan khusus kepada Ning Er. Aduh, khusus apa tuh? Khusus bingkisan. Dan sekarang ia juga akan lebih membantu Ning Er. Nili berterima kasih akan hal tersebut. Mendengar perasaan khusus tersebut, Ning Er menjadi malu-malu. Aduh, malu-malu meong. Nona Kinyo juga memberikan cincin penyimpanan yang berjumlah 150.000 batu roh kepada Nili. Rod Nili senang dengan hal itu. Ia bisa menjalin pertemanan dengan Yan Yang dan Nona Mingyo, yaitu hanya dengan tulisan saja. Ditambah lagi, ia juga mendapatkan 300 batu roh. Setelah kembali ke bangku, Nili dipuji oleh Gubei. Saat itu, Tianming juga merasa heran kembali. Entah bagaimana bakat lain dari Nili ini.
Ditambah lagi, Nili itu masih begitu muda. Jika sungguh punya potensi, mungkin ia harus merekrut Nili. Tidak semudah itu, Ferguson. Sementara Gubei mengatakan bahwa ia hanya merasakan niat pedang yang agung itu, dan ia tidak bisa sepenuhnya memahami dikarenakan itu hanyalah sekilas. Kata Nili, tidak masalah dikarenakan ia akan menuliskan untuk Gubei agar Gubei menjadi lebih paham. Nili juga memuji Gubei karena Gubei lebih hebat dibandingkan para jenius di seluruh aula samping. Sedangkan Yuyin yang di tengah-tengah ia juga menjadi bingung tentang niat pedang yang agung karena ia tidak bisa merasakannya. Ia bertanya-tanya, jika Gubei bisa, mengapa ia tidak? Meski begitu, ia tidak bisa membayar 150.000 batu roh, yakni untuk satu tulisan dari Nili. Ditambah lagi, ia tidak dekat dengan Gubei dan juga Nili. Saat itu, Nili menanyakan kepada Yuyin, apakah ada yang mau dikatakan oleh Yuyin? Mendengar hal tersebut, Yuyin bingung apa yang harus dikatakan. Dikatakan oleh Yuyin bahwa ia ingin lihat tulisan yang Nili tulis itu. Direspon oleh Nili, pastinya Yuyin ingin bicara seperti itu. Ia tahu bahwa Yuyin tidak akan bisa memahami tulisan itu sekarang. Daripada itu, mari bicarakan nanti saja. Hal itu jelas membuat Yuyin nampak kesal kepada Nili. Sementara Ning Er bergumam, meskipun Nili selalu terlihat tidak peduli, sebenarnya Nili itu sangat baik kepada orang yang dekat dengannya. Dengan begitu, bagaimana mungkin wanita tidak menyukai Rod Nili? Waduh, Rod Nili bos, admin juga mau disukai banyak wanita bos. Nili juga mengatakan bahwa ia akan menuliskan beberapa untuk Ning Er sebelum pulang, dan Ning Er bisa menjualnya saat di sekte Tianyin nanti. Mendengar hal itu, Ning Er bergumam selama ia bisa memiliki sebuah tempat di sekte Tianyin, dia bisa membantu Nili dengan lebih baik. Diberitahu oleh Nona Kinyo, memiliki jenius seperti Nili membuat orang menjadi iri. Ia pun bertanya-tanya apakah bisa bertemu dengan Nili di dunia besar nanti atau bisa disebut sebagai dunia luar. Nili mengetahui sebenarnya dunia luar memang langkah yang harus dijalani. Murid dari para sekte akan saling bersaing di dunia luar. Murid dari para sekte akan saling bersaing di dunia luar. Jika bisa tampil menonjol, ini bisa mengumpulkan kekuatan milik sendiri. Pada saat itu, ia pun berhak memperebutkan kekuasaan di dalam sekte. Kata Nili, ini belum waktunya. Nili berterima kasih untuk kepedulian dari Nona Kinyo. Meski begitu, ia belum punya rencana untuk pergi ke dunia luar. Direspon oleh Yan Yang, jika pergi ke dunia luar, murid sekte Yusennya pasti tidak akan mempersulit Nili. Jika bertemu masalah dan butuh bantuan, cari saja dirinya. Para murid menjadi terkejut bahwa Yan Yang menggunakan jalur dunia luar untuk mendukung Nili. Di sisi lain, Tianming bergumam bahwa ia adalah murid terhebat di sekte bulu ilahi. Yan Yang malah ingin mendukung Rod Nili seperti ini. Ia pun merasa bahwa Yan Yang sedang ingin melawannya. Sementara disampaikan oleh Nili bahwa senior Yan Yang sudah sungkan. Ia berterima kasih pada senior terlebih dahulu, namun ia memang belum ada rencana ke dunia luar. Kata Yan Yang tidak masalah. Lalu kemudian diberitahu oleh Nona Kinyo, diskusi Dao pada hari ini berakhir di sini. Ia juga menyampaikan kalian harus menghadiri acara pesta di malam hari. Tetapi di sisi Nili, ia mengajak Ning Er ke tempatnya dulu. Tapi kata Nili, pesta bisa dibicarakan lagi dikarenakan ia sudah tidak tahan. Waduh, tidak tahan apa tuh? Tidak tahan membuat roh iblis dong. Tuan muda Xingyun juga memberitahukan ia pamit kepada Nili jika ada kabar beritahu ia kapan saja. Ia akan segera mengutus orang untuk mengantar 100.000 batu roh kepada Nili. Kata Nili, setelah ada kabar, ia akan segera memberitahukan Tuan muda Xingyun. Ketika pergi, Nili pun bergumam bahwa ia harus segera memurnikan roh iblis darah naga untuk Ning Er. Saat itu, Yan Yang juga bergumam, sayang sekali jenius seperti Nili tidak masuk ke dalam sektenya
karena ia menduga bakat Nili hanya akan sia-sia jika berada dalam sekte bulu ilahi. Sebab jika Nili masuk ke dalam sektenya, itu akan menjadi bantuan besar bagi kami. Berpindah kepada Ning Er yang bertanya kepada Nili, apakah selama ini tinggal di tempat ini? Hal itu dibenarkan oleh Nili. Satu halaman ini disewa oleh Xiao Yu. Ia dan Piao menumpang di sini. Ning Er merasa seluruh kamar punya aroma Nili. Sedangkan Nili mengatakan ia akan membuatkan roh iblis untuk Ning Er. Ning Er juga melihat bak mandi Nili yang biasa Nili gunakan untuk mandi. Kemudian Nili tahu bahwa Ning Er sudah kelelahan menaiki perahu dari sekte Tianyin. Ia pun akan keluar dulu dan menyuruh Ning Er untuk mandi. Namun Ning Er mengatakan tidak perlu dikarenakan ada pembatas. Nili tidak perlu keluar. Ia juga tidak akan tinggal lama di sekte Tianyin dikarenakan ia ingin Nili berbicara dengannya. Hal itu dibenarkan oleh Ning Er. Ia pun akan menghabiskan waktu untuk membuat roh iblis. Dikarenakan itu akan merepotkan jika ia ke tempat lain dan dilihat orang sedang memurnikan roh iblis. Hingga akhirnya Ning Er pun mandi dan mulai melepas pakaiannya. Aduh, sayang sekali Rod ini tidak ikut. Admin juga tidak ikut. Ia pun berendam di kolam bak mandi milik Nili. 让人看到就麻烦了，就在这儿。 Di luar pembatas, Nili menanyakan bagaimana perkembangan latihan teknik angin petir naga terbang milik Ning Er. Dikatakan oleh Ning Er ada di ranah pemadatan petir, awalnya ranah Fate tingkat 2. Dari ranah pemicu petir ke pemadatan petir sampai mencapai ranah Fate tingkat 5. Nili juga menanyakan apakah Ning Er akan pergi ke dunia luar setelah sampai ranah Heavily Fate tingkat 5. Kata Ning Er, ia sudah pernah pergi. Ia memburu 3 ekor roh iblis darah naga, juga mengumpulkan beberapa obat spiritual. Namun ia juga tidak berani masuk terlalu dalam sendirian ke dalam dunia luar. Ning Er menanyakan apakah Nili juga tahu tentang dunia besar. Kata Nili, dunia luar adalah sebuah keberadaan yang misterius, juga bukan karena memiliki banyak nyawa. Setelah mencapai tingkat Heavily Fate, takutnya tidak ada orang yang berani pergi ke sana, karena yang bisa dikuasai oleh berbagai sekte hanya wilayah sekitarnya saja. Sedangkan di wilayah yang lebih luas, hidup iblis hebat yang tidak terhitung jumlahnya. Jika bukan berbagai sekte membuat pelindung sekte, ada banyak iblis kuno yang bahkan bisa melenyapkan seluruh sekte. Ning Er sudah pernah pergi ke dunia luar. Apakah senior tidak pernah menjelaskan kepada mereka? Kata Ning Er, pernah dikatakan. Mendengar hal itu, Nili terkejut. Karena Ning Er telah banyak belajar nakal dengan Xiao Shu, bahkan bisa mengerjai orang. Rod Nili pun menanyakan kembali, apakah roh iblis milik Ning Er sekarang masih Vermilion Langit Badai Petir? Ning Er menjelaskan ia menggabungkannya dengan seekor roh iblis darah naga tingkat unggul. Vermilion Langit Badai Petir pemberian Nili kepadanya waktu itu. Ia sudah memurnikannya ke dalam pedang angin petir yang baru saja ia dapatkan. Kata Nili bisa mendapatkan sumber daya seperti ini. Ning Er pasti punya penampilan yang bagus di sekte. Ia pun turut sangat bahagia untuk Ning Er. Kata Ning Er, ia masih jauh karena Zion yang paling hebat. Selain itu, karena kecocokan darah Zion. Zion sudah memasuki sebuah alam rahasia di sekte Tianyin untuk berkultivasi. Kultivasinya lebih kuat beberapa kali lipat dibandingkan dirinya. Hingga akhirnya terlihat Nili berhasil memurnikan roh iblis. Ini adalah burung ilahi petir merah. Elemen petir sudah pernah bermutasi. Diberikan kepada Ning Er juga sangat bagus. Ia juga mau lihat apakah bisa memurnikan seekor roh iblis yang cocok untuk Zion. Lalu kemudian Ning Er pun selesai mandi. Ia pun terlihat sedikit berpesona di hadapan Nili. Aduh, boleh dong di hadapan admin juga. Sedangkan Nili bilang ia telah menggabungkan seekor roh iblis darah naga sifat evolusi tingkat dewa untuk Ning Er. Rod Nili pun menyuruh Ning Er untuk segera menggabungkannya. Guru akademi memberitahukan di antara murid baru tahun ini
ada seorang murid dengan bakat luar biasa. Bahkan ia sendiri tidak mengerti keterampilan memurnikan tubuh Nili. Bahkan pemahaman murid itu terhadap ilmu Dao tidak dapat dipahami oleh Yan Yang dan juga Tianming. 这个学员是对道的理解，连野学员天赋卓绝。 Mendengar hal tersebut, Guru Agung menanyakan murid ini berasal dari keluarga mana di sekte Bulu Ilahi. Diberitahu oleh muridnya bahwa dia berasal dari dunia kecil Linglong dan bukan dari sekte Bulu Ilahi. Meski begitu, Nili tidak mau bergabung dengan keluarga manapun sebelum ia tamat di sekte Bulu Ilahi. Mendengar dunia kecil, Guru Agung terkejut. Dunia kecil yang indah itu sama seperti seseorang yang ia kenal. Ia pun menyuruh muridnya itu untuk pergi dan beritahukan orang dari 3 keluarga besar ia sudah menyukai anak ini, dan suruh mereka jangan mengganggu Rodnili. Waduh, Rodnili sudah punya backingan yang mantap guys. Menyala bangku. Dan setelah muridnya itu pulang, ia pun menyuruh untuk meminta sebuah tulisan dari Nili. Ia ingin lihat ada hal menakjubkan apa yang di dalam tulisan Nili. Di malam harinya terlihat Ning Er masih memurnikan roh iblis. Hingga akhirnya ia pun berhasil melakukannya dan memberitahukannya kepada Nili bahwa ia merasa penuh dengan kekuatan. Hal itu dibenarkan oleh Nili. Ini adalah roh iblis, darah naga, sifat evolusi tingkat dewa yang pernah bermutasi. Lalu tidak lama ada yang mengetuk pintu Nili. Nili menduga itu adalah Xiaoyu yang sudah kembali. Nili mengatakan pastinya Xiaoyu menyukai Ning Er yang ada di sini. Namun setelah membuka pintu, Nili terkejut. Orang itu adalah Long Yu dari keluarga Long Yin yang diperintahkan dari keluarga untuk meminta sebuah tulisan dari Nili. Namun Nili mengetahui bahwa orang ini sama sekali bukan datang untuk meminta tulisan. Dilihat bagaimanapun dia datang untuk mencari masalah. Dikatakan oleh Long Yu itu bahwa tuan mudanya sangat menyukai Nili. Tuan mudanya ingin mengajak Nili bergabung dengan pasukan naga surgawi, dan tuan muda itu adalah Tianming. Tapi ditegaskan oleh Rodnili, ia sebelumnya sudah mengumumkan keluar bahwa ia tidak akan bergabung dengan kekuatan manapun. Meski begitu, ia akan menuliskan beberapa tulisan. Nili pun menyuruh Long Yu untuk tunggu di sini. Long Yu pun bergumam bahwa melihat aura dari Nili, Nili tidak punya bakat atau kualifikasi, dan jika bergabung dengan pasukan naga surgawi itu akan sia-sia. Waduh, belum tahu Rodnili bos, mau ditendang sama Rodnili bos. Sedangkan Nili yang sudah masuk ke dalam rumah, ia mengetahui bahwa Tianming ini tidak rela mengeluarkan 150.000 batu roh untuk tulisannya. Sikap Tianming sangat jauh berbeda dengan Yan Yang dan juga Nona Mingyu. Ning Er juga merespon bahwa orang ini ingin mengambil tulisan gratis. Ia pun menanyakan kepada Nili apakah Nili akan memberikannya begitu saja. Kata Nili, orang yang hebat sulit mengalahkan kekuatan lokal. Nili pun langsung menggunakan kekuatan hukum Yin Yang. Ia pun mulai menuliskan kata, yakni dari kekuatan hukum yang dipahami sebelumnya, yaitu hukum kegelapan dan cahaya. Dia menemukan ada pikiran yang misterius di dalamnya. Mereka ingin mengambil tulisan tanpa mengeluarkan uang. Dan pastinya Nili hanya bisa menulis dengan kualitas yang buruk, ucap Ning Er. Ning Er sudah mengetahui tentang Rodnili tidak akan menerima kerugian apapun. Ditambah lagi kata Rodnili, bahkan mereka mengutus pasukan naga surgawi. Ia pun akan menuliskan 2 tulisan lagi untuk Tianming, lebih 1 kata dari Yan Yang. Dan semoga bisa merasakan ketulusan darinya. Ning Er melihat tulisan pedang ini terlihat sama seperti sebelumnya. Dikatakan oleh Rodnili, untuk orang hebat itu wilayah pikiran yang sama. Baru akan ada pikiran Dao. Menulis dengan sesuka hati satu saja tidak ada gunanya. Ia pun memberikannya kepada Long Yu. Long Yu melihat tulisan barat timur pedang, hanya pikiran Dao yang sedikit. Ia pun bertanya-tanya apakah ia juga tidak bisa memahaminya. Ketika Nili akan menutup pintu, muncullah guru akademinya. Guru akademi meminta maaf karena mengganggu Nili di luar jam belajar. Ia menyampaikan seorang tuan meminta bantuannya untuk meminta sebuah tulisan dari Nili. Ia pun akan membelinya dengan 150.000 batu roh.
Kata Nili, guru akademi terlalu berlebihan, bagaimana bisa ia meminta bayaran. Nili pun ingin tahu master mana yang meminta bantuan tersebut. Kata guru akademinya, tuan itu terus mengasingkan diri. Meski begitu, dunia luar memanggilnya Guru Agung Tianyun. Mendengar hal tersebut, Nili pun mengetahui bahwa Guru Agung adalah salah satu dari 5 raksasa di Sekte Bulu Ilahi, satu-satunya orang dari kelima orang yang tidak merebut kekuasaan, seumur hidupnya hanya mengabdi kepada Sekte Bulu Ilahi. Pastinya Rod Nili akan membuatkan yang terbaik untuk Guru Agung. Guru akademi mengatakan akan ada perlindungan dari Guru Agung Tianyun. Setidaknya di Akademi Tianling, Nili tidak perlu khawatir lagi keluarga mana yang akan menekannya. Hingga akhirnya Nili pun masuk kembali ke rumah untuk menuliskan. Ia pun memberitahukan kepada Ning Er, jika memiliki dukungan dari Guru Agung, ia pasti bisa mengurangi banyak kerepotan. Dikarenakan Guru Agung tidak termasuk ke dalam kekuasaan manapun di Sekte Bulu Ilahi. Karena itulah berbagai keluarga tidak ingin menyinggung orang kuat seperti Guru Agung. Lalu kemudian Nili pun mulai untuk menuliskan yang terbaik untuk Guru Agung. Ia pun menggunakan teknik hukum Yin Yang. Ning Er juga tahu, inilah pikiran Dao yang sesungguhnya. 情况很相似呢。 Nili memberikan tulisan tersebut kepada guru akademi. Ia pun mengetahui bahwa ia sudah sedikit populer di Sekte Bulu Ilahi. Siapa dulu dong Rod Nili bos? Senggol dong, menyala bangku. Sementara di tempat Tianming, ia pun menerima tulisan dari Nili yang adalah barat timur pedang. Ia pun merasakannya walaupun hanya sedikit pikiran Dao. Ia pun mengatakan kelihatannya Yan Yang dan Nona Mingyu juga tidak jauh lebih hebat darinya. Ia pun merasakan pikiran Dao yang panas dan dingin ini sudah habis. Meski begitu ia masih heran, hanya pikiran Dao ini tidak mungkin bisa membuat Yan Yang begitu terguncang. Ia pun menduga pastinya ada pikiran Dao yang lain. Ia mencoba untuk merasakannya dengan kekuatan, tapi itu percuma saja karena tidak ada. Ia merasa aneh, padahal bentuk tulisannya sama seperti yang ditunjukkan di aula samping. Jadi tidak mungkin ini benda palsu. Ia pun merasa kesal karena tulisan ini sama sekali tidak ada pikiran Dao, sehingga akhirnya ia pun akan melihatnya lagi. Di tempat lain, di Guru Agung Tianyun, ia pun melihat tulisan dari Nili. Ia mengetahui bahwa beberapa tulisan yang terlihat sederhana ini, pedang bukan apa-apa, tetapi mencakup pemahaman tentang Dao langit dan bumi. Ia pun menyebut bakat dari Nili luar biasa dan sangat hebat. Ia pun tidak tahu apakah Nili bisa tumbuh seperti dia yang ia kenal. Kembali kepada Nili di rumahnya, ia pun lega karena tidak ada tamu yang datang lagi untuk meminta tulisan. Ia pun langsung membuka peta Gunung Wanli. Ia mengatakan bahwa ia butuh Ning Er dan Dewi Yuyan untuk membuat pelindung, dikarenakan dirinya akan menghancurkan pola prasasti segel dari peta gunung ini. Ning Er mengerti akan menjaga di luar, sementara Dewi Yuyan akan tinggal di kamar. 女神姐姐留在房间里。我需要你们给我护法。一样。女神姐姐留在房间里。 Lalu kemudian Nili mulai untuk menuliskan pola prasasti untuk menghancurkan segel pada peta Gunung Wanli. Setelah Nili selesai menuliskan polanya, Ning Er merasakan bahwa aura di dalam kamar mendadak hilang semuanya. Meski begitu, ternyata Nili sama sekali tidak bisa merasakan semua isi dalam peta. Ia pun harus memecahkan kunci ribuan jiwa yang berada paling luar. Namun setelah mengeceknya, ternyata selain kunci ribuan jiwa, masih ada sebuah pikiran Dao yang tersembunyi. Ia mengetahui bahwa pemilik sebelumnya meninggalkan pikiran Dao di sini. Dengan begitu, peta gunung sungai Wanli bisa ditemukan kapan saja. Rod Nili sudah menduganya karena sebagai petinggi sekte, dia memang tidak seharusnya menjual pusaka menakjubkan seperti ini.
hanya demi ratusan ribu batu roh saja. Petinggi sekte itu sedang menunggu ada orang yang menemukan kegunaan peta Gunung Wanli, lalu merebutnya kembali dengan satu tindakan. Dan jika itu orang lain, mereka pasti sudah akan dijebak. Namun lawan adalah seorang orang terkuat leluhur bela diri. Jika menghilangkan pikiran Dao miliknya, dia pasti akan menyadarinya. Nili pun sangat jenius. Ia pun mengatakan tulisan palsu juga sudah ditulis. Lalu buatlah sebuah gambar lagi saja. Akhirnya Rodney Lee pun membuat lukisan sungai Gunung Wanli yang palsu. Ia juga menambahkan pola prasasti dan kunci ribuan jiwa. Pikiran Dao itu juga sudah dipindahkan ke lukisan palsu ini dengan sempurna. Dan ini benar-benar menggantikan yang asli dengan palsu. Nili pun akan mencari waktu yang tepat agar anggota Gubei membawa peta Gunung Wanli ke dunia besar. Lalu setelah di sana berakting rencana yang menyakiti diri bahwa peta gunung sungai direbut oleh orang terkuat di sekte lain. Kemudian berpura-pura terluka dan kabur, dan seiring berjalannya waktu, petinggi sekte itu akan sangat sulit menebak ada di mana lukisan aslinya. Apalagi petinggi itu juga belum tentu bisa melihat peta bahwa peta Gunung Sungai Wanli adalah produk palsu. Ditambah lagi pola prasasti segel dari kunci ribuan jiwa pernah disentuh orang. Ada orang yang pernah mencoba membuka kunci ribuan jiwa. Nili pun merasa orang ini telah menerima penderitaan yang banyak, dan beruntungnya Nili mengetahui dalam kitab roh iblis ruang dan waktu. Ia telah mempelajari pola prasasti ratusan tahun ini. Ia sedang akan membuka peta gunung tersebut. Namun kekuatan yang keluar sudah sangat menakjubkan seperti ini. Rodney Lee mengetahui ia tidak boleh berhenti karena ini akan segera selesai. Rodney Lee pun mengetahui ia tidak boleh berhenti karena ini akan segera selesai. Karena berhenti sedikit saja, pola prasasti segel ini akan segera terkunci kembali. Terlihat Rodney Lee semakin terguncang karena seluruh tulang di tubuhnya seolah-olah sudah remuk. Rodney Lee pun menjadi terbang. Meski begitu, akhirnya pola prasasti segel sudah terbuka. Ya, 马上就要完成了。 Setelah hal itu, ia pun lega karena sudah menaklukkan benda ini. Tidak ia sangka kulitnya cukup keras. Ditambah lagi peta gunung sungai sungguh pusaka kuno yang bagus. Sekarang sudah berubah menjadi bentuk jiwa dan menjadi satu tubuh dengan lautan jiwa Nili. Selama jiwanya tidak mati, peta gunung sungai Wanli akan tetap hidup. Hingga akhirnya Nili masuk ke bagian dalam peta gunung Wanli. Ia pun sangat terkejut. Bagian dalamnya ada sungai dan juga pepohonan seperti di dunia nyata. Nili juga merasakan kekuatan Dewa Langit yang sangat tebal, bahkan lebih dari mata spiritual. Dijelaskan oleh Rodney Lee, dirumorkan bahwa peta gunung sungai Wanli adalah sebuah benda pusaka hebat. Ada banyak peperangan yang pernah terjadi karena peta gunung ini. Sudah beberapa kali berganti pemilik, sementara jiwa setiap pemiliknya lenyap. Ini bukanlah benda yang baik, ucap Rodney Lee. Namun kata Nili, ia sudah pernah mati, jadi tidak ada pantangan seperti ini. Fungsi dari peta gunung sungai, ia akan mencarinya secara perlahan. Ditambah lagi tempat ini sangat aman. Ia akan membiarkan Jindan, yakni ayam kecilnya, bersama Dewi Yuyan untuk masuk dan berkultivasi di sini. Lalu kemudian ia pun mengeluarkan tungku mimpi buruk. Setelah dikeluarkan, benar saja tungku itu pun bercahaya. Dijelaskan oleh Nili bahwa peta gunung sungai Wanli bisa memelihara benda pusaka yang lainnya. Ia pun kelak akan memurnikan roh iblis di sini juga. Ia juga ingin lihat apa efek yang dimiliki oleh pedang petir meteoroidnya. Setelah dikeluarkan, pedang petir pun langsung menyambar dan terciptalah pedang meteoroid yang besar. Nili mengetahui jika mendorong pedang petir dengan kemampuannya yang di tingkat Heavenly Fate, kekuatan pedang petirnya pasti akan lebih menakjubkan. Namun sementara lebih baik bersama cerek iblis mimpi buruk dulu di sini untuk dipelihara.
Setelah Nili keluar dari peta gunung, ia ditanya oleh Dewi Yuyan apa yang ada dalam benda pusaka tersebut. Bisa-bisanya membuat Nili masuk ke sana. Dijelaskan oleh Rod Nili, namanya peta gunung Sungai Wanli. Di dalamnya ada ruang yang sangat luas. Dewi Yuyan juga bisa masuk ke dalam peta untuk berkultivasi. Hingga akhirnya Nili membawa Dewi Yuyan bersama ayam kecil Jindannya untuk masuk ke dalam lukisan. Terlihat Jindan langsung bangun dan menyerap kekuatan di sana. Nili mengetahui bahwa kekuatan Dewa Langit di peta gunung Sungai Wanli melimpah. Ia khawatir kekuatan Dewa Langit diserap habis oleh Jindan. Namun ternyata baru sebentar saja Jindan sudah kenyang. Nili juga tidak perlu khawatir karena peta gunung Sungai Wanli masih terus menghasilkan kekuatan Dewa Langit. Yang sekarang kultivasi Jindan sudah sama dengan orang terkuat ranah kehidupan ketiga. Selain itu, fisik Jindan luar biasa kuat, namun sayangnya kaki tangan Jindan belum tumbuh dengan sempurna dan masih belum bisa berperang. Sementara Dewi Yuyan juga menyerap kekuatan Dewa Langit dari peta gunung Sungai Wanli. Nili juga merasakan bahwa kultivasi Dewi Yuyan meningkat pesat, setidaknya juga sudah ranah kehidupan ketiga. Dewi Yuyan merasakan bahwa kekuatan Dewa Langit di sini sangat berlimpah. Nili menyuruh Dewi Yuyan berkultivasi di peta gunung Sungai Wanli karena peta gunung Sungai Wanli setara dengan satu ranahnya. Kelak ada banyak hal yang harus dilakukan. Setelah Nili di luar, ia ditanya oleh Ning Er bagaimana tentang keadaan. Kata Nili, tenang saja, peta gunung sungai sudah bersatu dengan lautan jiwanya. Ning Er bergumam bahwa Nili sungguh sudah memecahkan benda pusaka tersebut. Itu adalah hal yang tidak bisa dilakukan oleh petinggi sekte. Karena Ning Er sudah menunggu begitu lama, Nili akan membawanya untuk jalan-jalan. Setelah hal itu, Nili pun memberikan peta gunung sungai yang palsu kepada Gu Bei. Gu Bei mengerti ia akan membawanya keluar. Gu Bei juga salut kepada Rod Nili yang bisa menemukan tanda yang ditinggalkan orang kuat martial Ancestor. Ditambah lagi masih bisa memikirkan cara agar golongan asli tidak ditemukan. Gu Bei juga memperlihatkan cincin ruang yang di dalamnya iblis darah naga dengan tingkat evolusi biasa yang baru saja ia beli. Ia pun menyerahkannya kepada Nili untuk dikelola. Di malam harinya, Nili dan juga Ning Er kembali ke halaman rumah. Di sana mereka bertemu dengan Xiao Yu. Nili pastinya menanyakan kemana saja Xiao Yu. Mengapa 2 hari belakangan ini tidak kelihatan? Nili mendeteksinya dengan mata. Nili mengetahui bahwa aura di tubuh Xiao Yu sedikit tidak beres. Sebelumnya Xiao Yu sudah naik ke tingkat ranah kehidupan tingkat keempat. Mengapa mundur ke ranah kehidupan ketiga? Xiao Yu pun mengakuinya. Ia pergi ke dunia besar dan dihabisi oleh Hualing. Xiao Yu menjelaskan ia ke dunia besar ingin mengantarkan beberapa barang untuk paman guru. Tapi tak disangka Hualing berhasil melacak keberadaannya. Setelah beberapa kali bertarung, tetap saja ia dihabisi oleh bawahan Hualing. Nili menanyakan berapa banyak kekuasaan Hualing di dunia besar dan juga ada di titik mana saja. Xiao Yu bilang kekuasaannya kebanyakan berkumpul di sekitar kolam Dewa Giok bagian utara. Kira-kira ada 60 orang. Semuanya adalah orang terkuat di ranah Volivet. Xiao Yu mengingatkan Nili jangan gegabah dengan kemampuan mereka. Belum bisa melawan komplotan Hualing. Ning Er juga mengingatkan bahwa Nili belum sampai di ranah kehidupan tingkat kedua. Jika ke dunia luar tiba-tiba itu akan sangat berbahaya. Namun Nili tampaknya tidak terima menghabisi temannya. Bagaimana ia bisa diam saja? Dikarenakan mereka harus membayar apa yang mereka lakukan. Nili menegaskan tenang saja, ia harus meminta keadilan untuk Xiao Yu. Tentu saja ia tidak akan cari mati dengan cuma-cuma. Ia juga tidak perlu bertindak sendirian. Hingga akhirnya ia pun mengajak Ning Er untuk menemui seseorang.
Oke guys, itu adalah lanjutan dari alur cerita Donghua Tales of the Moon Age God. Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke, agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.